Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhani, NIM 23082014-2. Pada gambar di atas bisa dilihat yaitu elemen struktur beton bertulang. Yang pertama itu ada pondasi, dinding geser, balok, plat, dan kolom. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang kolom. Kolom adalah salah satu komponen struktur vertikal yang secara khusus difungsikan untuk memikul beban aksial tekan dengan atau tanpa adanya momen lentur dan memiliki rasio tinggi panjang terhadap dimensi terkecilnya sebesar 3 atau lebih. Pada suatu struktur bangunan beton bertulang, sangat jarang dijumpai elemen kolom yang murni memikul beban aksial saja. Namun dapat saja diasumsikan bahwa beban aksial bekerja dengan eksentrisitas I yang cukup kecil sekitar 0,1 H atau kurang diukur dari pusat kolom. Klasifikasi elemen struktur kolom beton bertulang. Yang pertama, berdasarkan beban yang bekerja, yaitu kolom dengan beban aksial, eksentris, dan biaksial. Kedua, berdasarkan panjangnya, yaitu kolom panjang dan kolom pendek. Yang ketiga, berdasarkan bentuk penampang, yaitu bujur sangkar, persegi, lingkaran, dan L. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan jenis tulangan sengkang, yaitu dengan sengkang persegi atau sengkang spiral. Pertama, kolom dengan sengkang persegi dan sengkang spiral menunjukkan perilaku yang sedikit berbeda pada saat keruntuhan. Dan pada kolom dengan sengkang persegi, pada saat beban ultimate tercapai, selimut beton akan pecah dan mengelupas. Peristiwa ini akan segera diikuti dengan tertekuknya tulang memanjang ke arah luar dari penampang kolom apabila tidak disediakan tulang sengkang dalam jarak yang cukup rapat. Gambar menunjukkan keruntuhan pada kolom dengan sengkang persegi. Bagian beton pada inti kolom hancur setelah beban ultimate tercapai. Keruntuhan ini bersifat getas dan terjadi secara tiba-tiba dan lebih sering terjadi pada struktur yang menerima beban gempa tanpa detailing yang memadai. Perilaku ductile akan ditunjukkan oleh kolom yang diberi tulang sengkang spiral pada saat beban ultimate tercapai, seperti halnya pada sengkang persegi, maka selimut beton pun akan terkelupas dan pecah, namun inti beton akan tetap berdiri. Dan apabila jarak lilitan sengkang dibuat cukup rapat, maka kolom ini masih akan mampu memikul beban tambahan yang cukup besar di atas beban yang menimbulkan pecah pada selimut beton. Tulangan spiral dengan jarak yang cukup rapat bersama dengan tulangan memanjang akan membentuk semacam sangkar yang cukup efektif membungkus inti beton. Pecahnya selimut beton pada kolom dengan sengkang spiral ini dapat menjadi tanda awal bahwa keruntuhan akan terjadi bila beban terus ditingkatkan.